Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Syaila Mukarambit, mahasiswa dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan. Di video kali ini, saya akan membawakan topik mengenai perjuangan rakyat Sulawesi Utara dalam melawan penjajah dan kontribusinya bagi sejarah nasional. Nah, di dalam video ini, saya akan membahas tentang sejarah penting dari daerah saya, tokoh-tokoh yang berperan dalam perjuangan, serta bagaimana sejarah lokal ini terhubung dengan perjuangan Indonesia secara keseluruhan. Kalau begitu, ditonton sampai habis ya. Terima kasih. Sulawesi Utara memiliki posisi strategis di jalur perdagangan sejak abad ke-16, terutama di wilayah Minahasa dan Bolaang Mongondo. Kekayaan beras, kopi, dan hasil ayam lainnya membuat daerah ini diincar bangsa Eropa, terutama Portugis, Spanyol, dan juga akhirnya Belanda. Pada masa itu, masyarakat lokal sudah memiliki struktur sosial dan politik yang kuat, dengan kerajaan dan walak-walak seperti Tonaas dan Kepala Walak. Struktur ini kelak berperan besar dalam mobilitas perlawanan terhadap kolonial. Salah satu babak penting sejarah Sulawesi Utara adalah Perang Minahasa tahun 1808 sampai dengan 1809. Perang ini dipimpin oleh tokoh legendaris Tonaas Walian, Mandaki, dan pemimpin-pemimpin walak lainnya yang menolak kerja paksa dan penindasan kolonial. Selain itu, pada abad ke-19, Minahasa menjadi daerah yang aktif dalam pendidikan barat. Banyak pemuda Minahasa menempuh pendidikan guru di Quake School Tondano. Mereka kelak menjadi bagian dari gerakan intelektual yang menumbuhkan kesadaran kebangsaan Indonesia. Berlanjut di wilayah Bolaang Mongondo, perjuangan melawan Belanda juga berlangsung kuat. Kerajaan Bolaang Mongondo memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan kedaulatan wilayah, terutama di bawah pimpinan raja-raja seperti Datuk Loloda Mokago. Pada abad ke-20, rakyat Bolaang Mongondo mulai terlibat dalam perlawanan modern melalui organisasi pendidikan, keagamaan, dan kelompok intelektual lokal. Perlawanan tidak hanya berupa perang fisik, tetapi juga penolakan terhadap sistem pajak yang tidak adil, kerja rodi, dan intervensi Belanda terhadap adat istiadat lokal. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh penting di Sulawesi Utara dalam memperjuangkan bangsa. Yang pertama adalah Samratulangi, di mana tokoh penting ini dikenal dari Sulawesi Utara, yang bernama lengkap Dr. Regungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal Samratulangi. Beliau adalah gubernur pertama Sulawesi setelah proklamasi 1945 dan tokoh penting dalam perumusan kebijakan nasional. Moto terkenalnya adalah Sitau Timau Tumau Tau, yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan sesama, memberi inspirasi bagi perjuangan karakter bangsa. Yang kedua adalah Maria Walan Maramis, tokoh perempuan yang berjuang di bidang pendidikan dan memperdayakan perempuan di Indonesia. Ia mendirikan organisasi kerakyatan dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam keluarga, pendidikan, dan politik. Adapun Korps Minahasa, Raat, dan pasukan Kris, dan juga tokoh lokal Bolaang Mongondo yang turut serta mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran maupun penyebaran pendidikan untuk kesadaran kebangsaan di awal abad 20. Adapun peristiwa besar yang terjadi di Sulawesi Utara yaitu pemberontakan Merah Putih di Manado pada 14 Februari 1946. Pada saat itu, Belanda berusaha kembali melalui Nica, pasukan KNII. Keturunan Minahasa justru membelot dan mengibarkan bendera merah putih dan menangkap perwira-perwira Belanda, menyerahkan kekuasaan kepada Republik Indonesia. Ini menjadikan Sulawesi sebagai salah satu daerah pertama di Indonesia Timur yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Republik.
Perjuangan Sulawesi Utara tidak berdiri sendiri. Ada beberapa hubungan langsung. Yang pertama, gerakan intelektual Minahasa, yaitu ikut membentuk elit nasional yang mendukung pergerakan nasional. Yang kedua adalah Samratulangi, menjadi tokoh nasional yang mempengaruhi politik dan pendidikan Indonesia. Yang ketiga adalah peristiwa Manado 1946 yang membentuk Republik Indonesia, menunjukkan bahwa dukungan kemerdekaan tidak hanya ada di Jawa, tetapi dari seluruh Nusantara. Yang keempat adalah pasukan KRIS yang ikut mempertahankan kedaulatan Republik selama agresi militer Belanda. Dengan demikian, sejarah lokal Sulawesi Utara adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai perjuangan untuk masa kini. Dari sejarah ini, kita bisa mengambil beberapa nilai penting, yaitu persatuan, keberanian, dan juga kecintaan terhadap tanah air, yang tercermin dari kesediaan rakyat Sulut mendukung Republik sejak awal kemerdekaan. Di penghujung video kali ini, saya semakin percaya bahwa memahami sejarah daerah adalah langkah penting untuk menghargai perjuangan nasional Indonesia. Semoga video kali ini dapat memberikan wawasan baru terhadap bagaimana peran Sulawesi Utara dalam perjuangan bangsa. Terima kasih, dan saya Putri Sheila Mokalompit dari mahasiswa Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan pamit undur diri. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.